Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai operasi sistem. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah dari operasi sistem. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Tegar Wisnu Kurniaji dengan NPM sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama ada operasi sistem service. Yang kedua ada user dan operasi sistem interface. Yang ketiga ada system calls. Yang keempat ada sistem program. Dan yang terakhir ada operasi sistem structure. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu operasi sistem service. Operasi sistem service atau layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi ini bisa untuk ke pengguna dan juga ke sistem itu sendiri. Untuk layanan ke pengguna, contohnya ada eksekusi program yang digunakan untuk memuat dan menjalankan program dan juga mengakhiri eksekusi. Layanan yang kedua ada operasi input dan output. Digunakan untuk mengelola input, output ke file dan perangkat. Kedua, menyediakan fungsi khusus untuk perangkat. Layanan selanjutnya ada manipulasi sistem file, seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file directory. Kemudian, pencarian file dan informasi file, dan juga manajemen izin akses. Layanan selanjutnya adalah komunikasi. Digunakan untuk pertukaran informasi antar proses dan juga komunikasi dalam komputer yang sama maupun yang berbeda. Dan yang terakhir ada deteksi kesalahan. Bisa mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam CPU, memori, input-output program. Digunakan untuk mengambil tindakan yang sesuai, seperti menghentikan sistem, menghentikan proses, dan juga mengembalikan kode kesalahan. Jika tadi layanan yang ditujukan untuk pengguna, nah ini tuh layanan yang digunakan untuk mengefisiensi sistem. Contohnya yang pertama ada alokasi sumber daya. Digunakan untuk mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Yang kedua, alokasi perangkat peripheral. Kemudian, layanan yang kedua ada akuntansi. Digunakan untuk melacak penggunaan sumber daya oleh pengguna, statistik penggunaan, analisis untuk peningkatan layanan komputasi. Yang ketiga ada perlindungan dan keamanan. Digunakan untuk mengontrol akses ke informasi, mencegah penggangguan antar proses, pencatatan aktivitas koneksi, dan juga keamanan sistem secara menyeluruh. User dan operasi sistem interface. Kita masuk ke materi berikutnya. Antarmuka pengguna atau user interface ini memungkinkan interaksi dengan sistem operasi. Jadi dengan adanya user interface ini kita bisa berinteraksi dengan komputer. Jenis-jenis antarmuka yang pertama ada CLI atau Command Line Interface. CLI ini antarmuka yang berbasis teks, hanya berbasis teks saja, tidak ada gambar, icon, dan lain-lain. Kemudian ada Graphical User Interface. Antarmuka ini menggunakan elemen visual seperti gambar dan juga icon. Berbeda dengan CLI yang hanya berupa teks. Kemudian ada Batch Interface, perintah yang dikumpulkan dalam batch. GUI ini lebih ramah pengguna, sedangkan CLI lebih fleksibel untuk tugas otomatisasi. Tujuan utama UI adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengakses layanan sistem operasi. Sudah jelas ya, untuk GUI ini lebih ramah pengguna karena bisa menampilkan elemen visual seperti gambar, icon, dan juga lain-lain.
Selanjutnya masuk ke materi system calls. Sistem call ini adalah antarmuka antara program, pengguna, dan juga sistem operasi. Jadi ini tuh penghubung antara aplikasi dan juga sistem operasi. Program pengguna meminta layanan sistem operasi melalui sistem call. Lalu sistem call menyediakan akses terkontrol ke sumber daya sistem. Sistem call ini adalah titik masuk ke kernel sistem operasi. Contoh layanannya seperti input-output, manajemen memori, dan juga pembuatan proses. Nah, contohnya ini ada proses kontrol, yaitu ada fork, execution, await, dan juga exit. Untuk file manipulation, sistem call-nya adalah open, read, write, dan juga close. Yang ketiga ada device manipulation, yaitu read dan write. Kemudian information maintenance, ada get time of day dan juga set time of day. Kemudian communication, ada send dan juga receive, yaitu mengirim dan menerima. Kita masuk ke sistem program. Nah, sistem program ini menyediakan layanan yang nyaman untuk pengguna. Sistem program ini menggunakan sistem call untuk menyediakan layanan tingkat tinggi. Jadi, untuk mengakses sistem operasi ini kita menggunakan sistem program atau program aplikasi melalui sistem call yang tadi kita telah bahas sebelumnya. Sistem call ini sebagai penghubung ya antara program dan juga sistem operasi. Contohnya ada dalam manajemen file pada sistem operasi Windows, yaitu aplikasinya adalah Mac Explorer, sedangkan pada sistem operasi macOS menggunakan aplikasi Finder. Kemudian untuk status information, aplikasinya adalah Text Manager. Kemudian file modification, contohnya adalah text editor. Dan untuk dukungan bahasa pemrograman, yaitu compilers dan juga debuggers. Dan yang terakhir, aplikasi program. Contohnya ada web browser, Microsoft Word, Zoom, dan juga Adobe Photoshop. Materi terakhir yaitu arsitektur sistem komputer. Dalam sistem operasi ada beberapa struktur. Struktur sistem operasi ini menentukan bagaimana komponen-komponennya saling berinteraksi. Pilihan struktur mempengaruhi kinerja, keandalan, dan juga kemudahan pemeliharaan. Ada berbagai macam struktur sistem operasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada struktur monolitik. Semua layanan sistem operasi berjalan di kernel. Sederhana tetapi sulit dimodifikasi dan diperbaiki. Kegagalan satu komponen dapat mempengaruhi seluruh sistem. Contohnya ada Microsoft DOS. Yang kedua ada struktur berlapis atau layer structure. Sistem operasi diatur dalam lapisan-lapisan hierarkis. Setiap lapisan menggunakan layanan dari lapisan di bawahnya, mempermudah pengembangan dan pemeliharaan. Kemudian ada struktur mikrokernel. Struktur ini hanya fungsi-fungsi inti yang berjalan di kernel, sedangkan fungsi lainnya, layanan lainnya seperti manajemen file, perangkat, dan lain-lain berjalan di ruang pengguna. Struktur ini lebih modular, dan juga fleksibel, meningkatkan keamanan dan keandalan. Contohnya adalah QNX. Yang keempat, ada struktur modular. Struktur ini memiliki kernel. Kernelnya memiliki serangkaian modul yang dapat dimuat dan dibongkar. Kemungkinan penyesuaian sistem operasi tanpa kompilasi ulang. Fleksibel dan juga efisien. Contohnya adalah Linux. Kemudian ada struktur mesin virtual. Memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan di satu perangkat keras. Berguna untuk pengujian dan konsolidasi server. Contohnya adalah VMware. Kemudian struktur client server. Sistem operasi dibagi menjadi server dan client.
klien yang akan memberikan request kepada server, kemudian server akan memberikan respon kepada klien. Struktur ini banyak digunakan pada sistem operasi jaringan. Jadi kesimpulannya adalah pilihan struktur sistem operasi bergantung pada kebutuhan dan prioritas. Setiap struktur memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Sistem operasi modern seringkali menggunakan kombinasi dari berbagai struktur. Nah, contohnya ada sistem operasi Windows dan juga macOS. Yang pertama, sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini menggunakan struktur hibrida yang menggabungkan elemen dari struktur mikrokernel dan juga monolitik. Inti kernel Windows yang disebut inti kernel memiliki beberapa komponen mikrokernel, tetapi juga mencakup banyak layanan inti yang berjalan dalam ruang kernel. Yang kedua ada macOS. macOS juga menggunakan struktur hibrida sama seperti Windows, dengan inti yang disebut XNU atau X is not Unix. XNU ini menggabungkan kernel Mac, sebuah mikrokernel, dengan komponen dari BSD atau Berkeley Software Distribution yang merupakan turunan dari Unix. Oke, segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.